Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyampaikan tausiah pada video kali ini yang berjudul kemuliaan perempuan. Dalam agama Islam, perempuan sangat-sangat dihargai dan dihormati. Islam menghormati perempuan juga sama seperti menghormati laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Namun, ada catatan tertentu dalam sosok perempuan. Salah satu contohnya yakni ketika seorang sahabat bertanya siapa manusia yang berhak dihormati. Seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati? Nabi pun menjawab, ibumu. Kemudian siapa wahai Nabi? Ibumu. Jawab Nabi lagi. Kemudian siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. Kemudian siapa wahai Nabi? Ayahmu. Jawab Nabi kemudian. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan manusia bersikap baik dengan perempuan. Dalam hadis riwayat Muslim, Hakim dari Ibnu Abbas, kitab Al-Jami' As-Shahih, hadis nomor 4101 mengatakan, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada perempuan. Sebelumnya, perempuan dianggap kurang bernilai. Bahkan wanita pada zaman Arab Jahiliyah dianggap sebagai alat saja. Kehidupan ini dianggap sebagai kehidupan kehinaan dan kerendahan. Pada masa itu, bayi wanita yang lahir dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Jika dibiarkan hidup, mereka dianggap tidak memiliki kemuliaan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan masa itu. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Takwir ayat 8 sampai 9. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Namun setelah adanya Islam, wanita diangkat derajatnya, wanita diberikan kebebasan, kemuliaan, dan setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Seperti penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi. Sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia mengangkat derajat wanita, memberikan kebebasannya, kemuliaannya, kepribadian, serta menyamaratakannya dengan laki-laki dalam hak-hak dan kewajiban. Syekh Sya'rawi, Fiqhu Al-Mar'ah Al-Muslimah 2019 halaman 9. Kesetaraan itu tercermin dalam janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kehidupan yang baik dan pahala yang baik atas tindakannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan juga berupa warisan. Wanita bukanlah warisan yang jika suaminya mati maka dapat diwariskan pula kepemilikannya. Allah Subhanahu wa taala juga melarang manusia mengambil apa yang diberikan ahli waris kepada wanita. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk bergaul dengan cara yang baik terhadap wanita, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.
dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Demikian tausiah tentang perempuan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan sedikit ilmu ini dapat menyadarkan kita semua tentang hakikat perempuan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.